Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka سمينا أرواح آله وأصحابه وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ حج عبد الفكي ونشد الشيخ والقر عثمان ونشد الشيخ والقر عبد الحليم من بركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استغفرنا لنا صراط المستقيم. سمينا أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وبالخصوص على هذه الجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il muznibin. Kemudian pengarang, aku mengucapkan salawat dan aku mengucapkan salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul, yaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ngajinya berkah, supaya kitabnya barokah, kudu baca selawat kepada Rasulullah SAW. Siapa punya kitab tulisnya selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai lepas pun sampulnya nih ya. Kata Nabi, barang siapa menyebut selawat di dalam kitab, maka selama ada kitab itu, yang punya kitabnya meninggal, maka terus mendapat pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya ya, kalau dia nggak bagi kitab ya baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amal yang pasti diterima tanpa syarat, salawat. Tanpa syarat. Mau ikhlas, tidak ikhlas, mau bagaimana keadaan pun, yang penting jangan di kamar mandi ya. Kalau dipajak salawat baca, karena bagaimanapun kalau kita kepajak supaya nggak kena hipnotis, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil azim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau salawat kapan saja boleh, mau paham tidak paham, yang penting tujuannya mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama ditanya, Tuan Syekh, apa yang mana yang lebih afdal, baca istighfar atau baca selawat? Kata Tuan Syekh itu, kalau kita baca istighfar, berapa banyak hadis, ada hadis yang mengatakan berapa banyak istighfar perlu diistighfari lagi. Karena kalau istighfar dibaca ada syaratnya, harus ikhlas, harus membayangkan dosanya, harus menangisi dosanya.
Kalau hanya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu yang kata Nabi, istighfarmu perlu kamu istighfari lagi. Ya, kalau orang awam mengistighfarkan dosanya. Kalau orang alim kadang-kadang mengistighfarkan istighfarnya. Karena belum tentu istighfar yang pertama duduk betul-betul mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Al-ajala minasyaitan, terburu-buru dari setan. Illa khamsatun, kecuali 5. Fa innahu da'bus sholihin wal anbiya wal mursalin. 5 ini kebiasaan para nabi, para rasul. Selain itu minasyaitan, dari setan. Ya. Apa diantaranya? Ada tamu, cepet kasih minum. Ya, jangan dulu pulang tamu itu. Cuman jangan yang panas-panas, nanti nggak pulang-pulang dia. Kasih jus, udah panas-panas kok. Tamu udah kipas-kipas gini dikasih kipas angin, nah dikasih minum. Jangan pulang sebelum dia minum. Allah memuji orang-orang yang memuliakan tamu tadi itu. Sampai Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, dan dapat gelar Abad Daifan, bapaknya para tamu. Nabi Ibrahim itu dapat gelar Khalil dari situ dia. Sudahkah engkau mendengar kisah-kisah tamu Nabi Ibrahim? Tuh, Nabi Ibrahim gak mau makan kecuali berjalan berkilo-kilo mil dapat orang makan berjamaah, karena fadilahnya besar itu. Nabi Ibrahim kalau buat rumah, kanan bolong, kiri bolong, depan muka, belakang bolong, deket-deket makanannya supaya itu tamu mudah masuk. Ini enggak, meja sama kursi jauh, topes segede-gede mau cuma cilik, ngambil piye lah gua. Ya, ibaratnya dipermudah. Nabi itu yang menyuguhkan. Nabi itu menyuguhkan. Barang siapa menghidang tamu, apalagi untuk orang ngaji, dapat pahala haji umroh mabrur. Kurang apa coba? Maka kata Tuan Usman waktu ngaji tempat Tuan Guru Usman itu paling makannya rebus sama kelapa. Kalau pisang goreng pasangannya pulut. Itu aja yang kalian makan, 1 tiket kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak banyak-banyaknya. Nah, itu enggak Bapak buru-buru. Itu kebiasaan para nabi. Ya. Kemudian punya utang cepat bayar, jangan lama-lama. Kalau misalnya payah bayar hutang, setiap Jumat baca Ya Ghaniyu Ya Hamid Ya Mubdi'u Ya Mu'id Ya Rahimu Ya Wadud Aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Itu kalau hari Jumat laki-laki dibaca itu 4 kali. Yang perempuan ya tidak apa-apa. Ya Ghaniyu Ya Hamid, yang maha kaya dan maha terpuji. Ya Mubdi'u Ya Mu'in, ya Rahimu Ya Wadud, aghnini, kayakan aku, bihalal, dengan yang halal, ya aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik, lindungi aku dari maksiat. Ya Ghani Ya Hamid, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an wa bi fadlika amman siwak. Itu dibaca, itu termasuk supaya hutang kita dilunasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita memang nggak sanggup bayar, belum ada uangnya, ya bilang nanti diundur gitu ya. Tapi diundur jangan bertambah hutangnya, nanti riba itu. Dikasih tempo, sama-sama amanah tadi itu ya. Ada dosa cepat-cepat minta ampun, jangan nunggu-nunggu besok, nunggu udah tua, jangan. Nabi Muhammad setiap pagi sebelum terbit matahari udah selesai astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Dan kalau kita ngaji kitab Durusamin, satu-satunya istighfar yang disebutkan dalam kitab Durusamin cuman itu.
Nabi nggak lupa membacanya sebelum terbit matahari, selesai diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak gadis, cepat nikahkan. Kalau sudah datang jodohnya, nah, itu namanya udah pas jodohnya, udah mapan dia, ada kerjaannya. Tentu ya udah mapan, ada kerjaannya, udah cocok ya. Jangan ibaratnya ya disegerakan. Punya dosa cepat minta ampun. Nah, itu hal-hal yang disegerakan. Tapi kalau kamu baca selawat, kamu nggak berangkat sendirian. Kamu baca selawat, niatkan minta ampun. Jadi kalau kita baca selawat apapun, misalnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sambil baca selawat, sambil minta ampun sama Allah, lebih cepat sampainya sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak berangkat sendirian, berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca selawat, diniatin. Mau niatin sehat ya monggo. Mau niat supaya mati husnul khatimah ya silakan. Ya kalau niatnya tadi itu memang minta ampun, itu selawat. As-selawat itu termasuk yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Maka pengarang mengucapkan selawat dan aku mengucapkan salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul, yaitu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mensyafaati ia bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Tuh ya, harapan kita diakui sama umat kita, diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti kita mati diakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diakui Allah berat. Kadang-kadang kita buat dosa sama Allah Subhanahu wa taala, belum istiqomah taatnya. Diakui Nabi kadang-kadang malu juga. Kadang-kadang pun yang sunnah pun banyak nggak kita buat. Ya, amal sunnah menutupi amal wajib. Makanya jangan sepelekan amal sunnah tadi itu. Kalau nanti amal wajib kita cacat, yang menutup amal sunnah. Jangan meninggalkan sholat 12 rakaat rawatib ba'diyah qobliyah, menjadi sebab engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita mungkin lebih lah, apalagi di masjid ini kan. Dalam hadis Imam Turmuzi, 12 rawatib ba'diyah qobliyah itu 4 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, udah 6 itu. 2 qobliyah subuh, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya. 6 tambah 6 udah tuntas itu. Itu aja hebat. Yang nggak masuk dalam hadis itu qobliyah asar, qobliyah subuh, qobliyah maghrib. Ghairu muakkad, tidak muakkad. Tapi ada juga yang ngerjakannya, tidak salah. Monggo silakan. Artinya yang 12 ini jangan ditinggalin. Ada juga hadisnya qobliyah zuhur 2 rakaat ada. Ada juga 4 ada. Itu namanya 12, minimal 12. Amal sunnah yang diwajibkan sama Nabi sama kita sunnah 3. Tahajud, witir, siwa. Tahajud, witir, siwa. Tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. Kata Nabi, la tatruk witran salasa rakaatin. Jangan pernah meninggalkan witir 3 rakaat, menjadi sebab engkau akan dimasukkan ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa carilah amal yang kalau nanti kita mati insya Allah masuk surga bareng Rasulullah. Ada 3 tuh kan. Pertama salat witir. Witir tuh kan paling sedikit 1, paling banyak 11. Cuman kata Nabi dalam hadis syarah An-Nawawi Arba'in dikatakan la tatruku witran salasa rakaatin. Kalau bisa kata Nabi jangan pernah meninggalkan witir 3 rakaat. Ya, boleh afdolnya 21. Karena salatul lail masna 21. Satu kali salam pun boleh, cuman nggak ada pakai tahiyat tadi itu ya. Afdolnya 21. Satu. Yang kedua, ada seseorang yang dekat sama Nabi wudhu disiapkan air wudhunya, Nabi wudhu disiapkan sandalnya, tongkatnya, pokoknya perhatian sama Rasulullah. Karena dekat sama Nabi, dipanggil dia, sini, sal, mintalah. Apa yang kamu minta? Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga bareng sampean Rasulullah. Sal ghairah, minta yang lain, kata Nabi.
Tidak ya Rasulullah, aku hanya pingin nanti masuk surga bareng samamu Rasulullah. Apa kata Nabi? Allahumma a'inni 'alaika bi kasratis sujud. A'inni 'alaika bi kasratis sujud. Kalau begitu tolong aku atasmu dengan memperbanyak sujud. Arti memperbanyak sujud itu perbanyak sholat sunnah itu. Jadi kalau kita sering ngerjakan sholat sunnah, mudah-mudahan menjadi sebab nanti kalau kita wafat masuk surga bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahajudnya, witirnya, duhanya, sholat sunnah wudunya, apa mana ya? Tasbihnya. Jangan nggak pernah ngerjakan tasbih. Kerjakanlah tasbih seumur hidup sekali. Kalau nggak sanggup, setahun sekali. Nggak sanggup, sebulan sekali. Nggak sanggup, seminggu sekali. Nggak sanggup, setiap hari. Ngono ya. Jangan nggak pernah ngerjakan sholat tasbih, malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 perkara dikasih Allah. Diampunkan dosa besar, dosa kecil, sengaja tak sengaja, nampak yang tak nampak, zahir batin, dosa yang lalu yang akan datang, habis semuanya. Kerjakan sholat tasbih. Kalau memang malas, buat sama-sama. Cuman nggak ada berjamaah. Sholat tasbih nggak disunahkan berjamaah. Cuman boleh gerakannya ya supaya sama-sama itu boleh. Ya, ndak bebas. Sholat tasbih buat. Minimal mau menyambut Ramadan, minimal bulan-bulan yang mulia, ya kan banyak bulan 10 Muharram, boleh itu. Jangan nggak dikerjain sholat tasbih. Ajak keluarga sholat tasbih, sholat sunnah itu kan. Yang jarang kita sholat mutlak. Nah ini nggak pernah mungkin kita sembunyi sholat mutlak nih ya. Ada hadis tidak boleh sholat di 3 tempat, makruh tahrim, makruh tapi berdosa. Habis asar, habis subuh, jam 12 pas, itu berdosa ngerjakan di situ. Yang ngerjakan di situ masuk bermakruh tahrim itu adalah sholat sunnah mutlak, itu yang nggak boleh. Kalau jam 6 sore kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid boleh, karena sebabnya bersamaan. Jam 5:30 habis subuh berwuduk, sholat sunnah wuduk boleh, karena ada wuduk dulu baru sholat. Yang tidak boleh sholat sunnah mutlak, usolli sunnatal mutlak, itu tok, itu nggak boleh dikerjakan habis asar, habis subuh sama jam 12. Kenapa tidak boleh? Karena mirip seperti ibadahnya orang penyembah matahari, kan di situ tasabuhnya di situ. Pas matahari terbenam, terbit di atas kan seolah-olah mereka hampir sama, makanya dimakruhkan. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sholat mutlak yang berpahala, nanti di tanggal 10 Muharram sholat mutlak 4 rakaat, 2 kali salam, tapi malam Ahad, ya kan? Malam Ahad usolli sunnatal mutlak, gitu aja. Bukan sengaja aku sembahyang 10 Muharram, enggak. Pokoknya sembahyang barang siapa man sholla, dalam kitab I'anatul Talibin ya, juz 1 juz 2 dikatakan man sholla fihi arba'a rakaatin, barang siapa sembahyang di tanggal 10 Muharram, fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab, setiap rakaat baca Fatihah, dan sandinya surah Al-Ikhlas. Jadi Fatihah kulhu, salam, bangkit, niat lagi, Fatihah kulhu, salam. Nah, kulhunya 51 kali. Sanggup 51 kali kulhunya. 1 rakaat 51 kali, berarti kalau barakaat piro itu? 204. Ngitungnya piye malim? Kok ngitungnya piye? Cari sesuatu yang nggak batal, bukan kalkulator kita sembahyang kalkulator. Ini kan begini kita sembahyang, gerak jari ini nggak batal nih, ngitung ini kan 5, 10, kerjakan aja, jangan cerita khusyuk nggak khusyuk. Orang sembahyang maghrib pun nggak khusyuk pun, yang penting kerjain, ya. Jadi kalau 5 kali gini kan udah 50, tambah 1, 50 sah. Pokoknya kerjain.
Kalau kira-kira lupa berapa tadi, 30 atau 20 atau 40, dah Allahu Akbar aja lah pokoknya, yang penting kerjain lah. Namanya wala gaib udah tua, apalagi nggak mungkin ingat semuanya tadi itu ya. Jangankan bilangkan rakaat pun kadang-kadang 3 atau 2 ini rakaat pun bisa lupa kok. Nah, itu namanya 50 tahun dosa yang ada, 50 tahun umur yang ada dosanya dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Kan lumayan ini. 50 tahun ya umur kita yang ada kotornya dibersihkan Allah, dicari Allah. Yang di atas 50 lah, ini kan rata-rata hampir 50 semua ini kan. Lebih, saya baru 20 tahun. Nek coyo. Boleh malam, boleh siang. Kalau siang 1 kali salam, karena kayak sholat tasbih. Kalau malam 2 kali salam. Hari Minggu dikerjakan pagi misalnya 1 kali salam. Kalau malam 2 kali salam. Yang penting tanggal 10 Muharram. Habis sembahyang ngapain? Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. Barang siapa membaca tasbih Nabi Ibrahim di tanggal 10 Muharram, maka dirinya dan keluarganya akan dijaga dari keburukan dunia akhirat, musibah dunia dan akhirat. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Berapa kali? 70. Ya Rasulullah, hatiku keras sekali Rasulullah, payah nangisnya, tidak pernah hatiku ini terenyuh dalam berzikir ya Rasulullah. Udah berzikir pun, udah baca Quran pun, udah ngaji, tapi kalau kok masih kadang-kadang dongkol sama orang tuh masih ada ya. Kalau orang hidup masih ada dongkol sama orang, berarti belum duduk itu gajinya itu ya. Ini sakit hati, payah kali ini, sampai mati aku maafin. Wow, bahaya betul tuh bahasa seperti itu ya. Prinsip hidup, fa in zolama ghafara. Kalau kamu menyakiti orang, kamu minta maaf. Fa in zulima sobaro. Tapi kalau kamu disakiti, sabar. Nggak ada suruh balas kan? Ya kalau ada suruh balas, Nabi udah nyontokan. Nabi nggak ada nyuruh balas. Di situ Allah ingin tahu. Ya, sabar ada batasnya katanya ya. Ya batasnya makrifat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ibaratnya kita minta perlindungan sama Allah supaya kita dijaga Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Kata Nabi, kalau hatimu ingin dilembutkan Allah, wamsah ra'sal yatim. Kalau nggak mampu zikir-zikir itu, tawahjuh nggak mampu, zikir nggak mampu, ngaji nggak mampu, usap kepala anak yatim. Tuh dia usap toh ya, enggak lah, kasih kentaki yang panas-panas plus 20.000, usap kepalanya. Ya Allah, keras sekali hatiku nih ya Allah, payah ngilangkan dongkol sama waktu ya Allah ya. Nah, kemudian wa ta'amul masakin, kasih makan orang miskin. Makanya sebelum Muharram cari 2 orang, anak yatim dan janda. Cuman janda jangan usap-usap kepalanya, nggak boleh ya. Ibaratnya mudah-mudahan dengan seperti itu kita dimuliakan Allah. Barang siapa memuliakan apa yang dimuliakan Allah, dia akan dimuliakan Allah. Nah, itu termasuk yang amal. Kemudian luaskan rezeki di tanggal 10 Muharram untuk keluarga, supaya nanti rezeki kita diluaskan Allah Subhanahu wa taala di tahun depannya tadi itu ya. Nah, itu bagian-bagian orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau baca selawat niatkan istighfar. Baca selawat niatkan sembuh dari penyakit. Tapi kalau semua haram, mandi 10 Muharram niat sembuh. Sebagaimana Nabi Ayub disembuhkan Allah di tanggal 10. Yang ada sakit-sakitnya, anak yang sakit, istri suami yang sakit, nanti tanggal 10 Muharram dimandiin ya, mandinya sebelum subuh.
Boleh pakai jeruk juga boleh. Jeruk itu dibacakan Fatihah 2 kali, Alam Nasrah 1 kali, Kulhu 3 kali, selawat. Jadi dioleskan mana yang sakit, kepala yang pening-pening, jantung sesak, lututnya derdek-derdek, perutnya. Tapi perut itu lebih, kalau bisa cari buah kundur ya. Kundur itu bagus itu untuk perut. Jadi kundur itu direndam di malam hari, nanti sebelum subuh minum. Yang ada masalah perut ya, dalam kitab itu ada disebutkan Jawharul Mahub. Itu obat itu. Kemudian sakit pinggang, sakit kantong ya, pokoknya diolesi semua. Nanti doai jeruknya habis maghrib malam Ahad. Nanti sebelum subuh bangun jam 4, setengah 4 dipotong jeruknya, diperes, dibuang. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku sebagaimana kau sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam di tanggal 10 Muharram. Jadi kita minta berkah dari Nabi Ayub. Kan nggak apa-apa minta berkah sama Nabi Ayub. Nabi Ayub saja disembuhkan Allah. Kisahnya tengok Quran. Kisah Nabi Ayub sembuh itu ketika disuruh keluar sama Allah, hentakkan kakimu, mandi kata Allah. Itu mandi di tanggal 10 Muharram. Makanya pakai jeruk ya silakan, nggak pakai jeruk pun silakan. Kalau malam kampung kami sensitif malam, nanti bau jeruk mandi kembang piengku malam. Udah mandi biasa saja. Kalau di kampung saya ada maklum semua itu. Nanti 10 Muharram Pak jual pangir pun di kampung saya ada itu nanti. Karena kan tujuannya wangi, gak ada yang lain-lain tuh. Malaikat suka yang wangi-wangi. Tanya orang kok pakai jeruk, wangi. Jeruk kan wangi ya. Saya seneng pakai jeruk, wangi, harum dia. Kalau pakai jeruk nggak boleh, berarti pakai sabun nggak boleh. Bedanya apa? Sabun sudah masuk TV, jeruk belum masuk di TV. Jadi tidak apa-apa, tidak pakai jeruk juga boleh. Yang penting mandi di tanggal 10 Muharram. Habis mandi ambil air sedikit, minum dikit, supaya nanti dalamnya itu mana tahu ada penyakit yang nggak tahu. Allah alam bisawab. Minta sama Allah supaya nanti penyakitnya, penyakit zahir dan penyakit batin ya, penyakit hati dibuang Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya. Maka pengarang pun membaca selawat ya, supaya memberikan syafaat bagi orang-orang yang berdosa pada hari kiamat. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah ta'ala. Seorang ulama ini tapi mengaku hamba yang fakir, karena memang kita ini fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh apa sama Allah? Ya butuh maaf Allah, butuh ampunannya. Butuh nanti bagaimana ketika mati lidah ini lancar mengucap kalimat la ilaha illallah. Butuh ampunannya, butuh ridhonya. Nah, itu pokoknya. Pokoknya makom yang paling tinggi ridho. Kalau kita sudah diridhoi Allah, apapun dikasih Allah Subhanahu wa taala. Maka mendatangkan ridho kan banyak, diantaranya setiap pagi baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. 4 kalimat dalam kitab Sirrus Salikin karangan Abdul Somad Al-Falambeni. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam agamaku ya, aku ridho Quran sebagai imamku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Yang kedua siwak, tidak ada kayu sapu tangan. Siwak ini nggak ada sapu tangan, mukena. Habis mukena kuning semua mukenanya ya. Saya pernah nampak seorang ulama umur 80 tahun, giginya nggak ada itu. Dia selalu pakai serban. Masjidnya menghadap ke sini, ini jalan. Tiba-tiba Syekh tadi menggerakkan tangannya ke serbannya, digesaknya ke lidahnya. Ceret, ceret.
dalam sembahyang itu. Lupa dalam fikih, kalau kita lupa bersiwak masih disunahkan mendatangkannya, cuman jangan sampai 3 kali berturut-turut gerakannya. Saking fadilahnya, kita sembahyang cuman gini tok, cret, niatnya siwak, kalikan 70 rakaat, 70 dikalikan 70 itu sembahyang kita, kan luar biasa itu. Makanya kata Nabi, aku diwajibkan Allah tahajud, witir, kemudian siwak. Laula an asuqa al ummati la amartum bisiwak. Kalau aku khawatir tidak diberatkan sama umatku, ku perintahkan mereka bersiwak. Cuman kayaknya berat bagi umatku ini bersiwak tadi ini. Hanya orang-orang yang dipilih Allah saja. Makanya kan fadilah siwak itu banyak. Yang 70 fadilah siwak yang paling hebat, paling teratas. Allah suka dengan orang yang bersiwak. Orang ngaji hikam itu beribadah supaya dia nyari sukanya Allah, bukan nyari pahala lagi. Bagaimana dia disukai Allah Subhanahu wa taala. Makanya siwak itu sumber segala-galanya itu. Kalau matanya kabur, bersiwak. bisa mencerahkan mata kabur, tapi niatkan, ya Allah aku bersiwak sehatkan mataku. Diniatkan dia. Bisa membetulkan tulang belakang yang sering encok, sering gini-gini, siwak. Bisa melambatkan tubuh uban kalau belum tumbuh. Kalau udah tumbuh ya masukkan lagi, ya Allah raisamaniku. Ya. Apalagi nggak bisa setiap hari, mau masuk rumah, bangun tidur, minimal dalam 1 hari sekali. Mualim siwak itu apa? Sugi, ya sugi. Cuman harus niat siwak. Kalau nggak niat siwak nggak bisa. Wa ini staka, harus diniati sih. Ya udah dalam hati aku bersiwak. Kalau afdolnya pakai kayu tadi itu 1, 2, 3. Pokoknya sesuatu yang kesat itu dipahami. Nah, itu yang mendatangkan Allah ridho kepada kita tadi itu ya. Nah, itu namanya apa? Bisa melipatkan pahala dan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang fakir butuh dapat ridho dan dapat rahmat dari Allah tadi itu. Siapa namanya? Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, orang petani Thailand ya. Ya, karang-karangan Arab Melayu ini kan dari Thailand, ya, dari Aceh, ya, dari Kalimantan. Yang apa namanya pengarang Sabilal itu kan dari Kalimantan tuh ya. Ibaratnya banyak ulama-ulama yang dipanjangkan Allah umurnya dulu mengarang kitab Arab Melayu tadi ini. Ghafarallahu li wali walidayya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan untuk aku dan untuk orang tuaku. Walil muslimina, dan untuk semua umat Islam. Jadi pengarang ini memintakan ampun untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk umat Islam. Karena itu yang dianjurkan Nabi. Kalau kamu masih punya orang tua, istighfari mereka. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat 27 kali. Kalau kita minta ampun jangan untuk diri kita saja, li untuk aku, wali walidayya untuk orang tuaku, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal 27 kali. Makanya kata Nabi Aisyah, jangan kau tidur sebelum minta maaf sama orang kampung. Ya gimana cara berminta maaf sama orang kampung? Baca istighfar, istighfari mereka. Kebiasaan Nabi, akiba walad dolin, Rabbi firli wali walidayya, amin. Nabi kalau baca Fatihah, ya Rabbi firli wali walidayya, amin. Makanya kan kita bacanya boleh bersuara, boleh dalam hati. Kadang-kadang kalau kita bersuara nggak dapat dia, karena kan kita pingin barang siapa aminnya makmum dengan sama dengan aminnya imam, maka dia mendapat doa para malaikat. Ya kalau misalnya imam sudah waladhdallin, kita baca Rabbi firli walidayya, mungkin duluan imam amin imam. Cuman bagaimana kalau hati yang baca dapat itu? Waladhdallin, gerak hati cepat itu. Gerak hati lebih cepat daripada gerak mulut. Nyambung langsung dia. Rabbi firli waladhdallin, cepat dia dapat. Bisa dapat Rabbi firlinya, wali walidayanya, bisa aminnya sama. Itulah hebat
Kalau hatinya udah terbiasa berzikir, dia lebih cepat tadi itu ya. Maka kata Nabi, jangan pernah meninggalkan Fatihah di dua tempat. Jangan pernah, ya wasiat Allah, apa itu Allah dalam hadis kursi ya, wa izzati wa jalali, dalam kitab tafsir Sawi, syarah dari tafsir Jalalain. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan aku dan demi keagunganku. Ya, malaikat Israfil dipanggil, disampaikan sama malaikat Jibril. Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad terus ya. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, aku berjanji la ahriqul lisan, aku tidak akan membakar lidah yang melazimkan baca bismillah dengan Fatihah. Makanya kan salah satu yang sunnah dibaca habis sembahyang adalah Fatihah. Ya Rasulullah, bagaimana supaya iman kami dijaga Allah? Nanti ku tanya Jibril. Jibril, bagaimana supaya iman umatku dijaga Allah? Nanti ku tanya Allah. Begitu tanya Allah, turun hadis amalan-amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca zikir yang lengkap habis sembahyang, cuman jarang ini. Kalau habis sembahyang itu kan banyak zikir gitu ya. Kalau kita tuntaskan istighfar, ya la ilaha illallah syarikalah Allahumma antas salam wa minkas salam, ayat kursi. Kata Nabi, jangan pernah meninggalkan ayat kursi di dua tempat. Satu, habis sholat. Dua, mau tidur. Tidak mati kecuali kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disunahkan dibaca, amanar rasul bima unzila syahidallahu annahu la qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya sampai biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lengkap itu semuanya tadi itu ya. Rupanya itu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita tuntaskan semua nanti kita mau ngaji lagi, minimal Fatihah sama ayat kursi tadi itu. Itu salah satu ya yang Allah berjanji, barang siapa membaca bismillah dengan Fatihah, lisannya ini tidak akan dibakar Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan yang dibakar Allah, berarti kan tubuhnya semua akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis itu menjerit dengan beberapa hal. Pertama, hina ketika diturunkan surah Fatihah. Begitu turun Fatihah, walah kocar-kacir tuh. Iblis tuh paling gak suka dengan surah Fatihah. Makanya paham kita kadang-kadang ila hadrati al-Fatihah al-Fatihah. Jadi kalau ada orang dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit, ya orang yang gak suka Fatihah berarti dulure setan. Kapan lagi itu iblis kocar-kacir? Ketika dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi, begitu Nabi lahir, setan pun ketakutan. Makanya kalau ada orang gak suka maulid, berarti koncone setan, ya kan? Orang maulid itu kan bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Perintahnya jelas dalam Quran, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatlah hendaknya kamu bergembira. Ya, rahmat yang paling besar apa? Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Busairi sakit parah, divonis mati sama dokter. Ketika sakitnya disanjung-sanjung Rasulullah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Barang siapa sering membaca kalimat itu, mau tidur, sampai tidur nanti akan berjumpa dalam mimpinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari disanjung-sanjungnya dengan syair tadi itu. Begitu dia tidur, dalam mimpi datang Rasulullah, diselimuti pakai serban Rasulullah. Begitu dibuka selimutnya, Imam Al-Busairi sembuh total. Maka dikatakanlah syair itu namanya burdah. Burdah. Jadi biasa anak-anak santri baca itu tuh burdah. Kalau kita termasuk orang yang sering diganggu nafsu, setan,
baca burdah, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahatakan nusha fattahimi fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Walaupun gak tahu artinya, niatnya menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu burdah itu. Nah, cuman jarang dibaca orang kadang-kadang dia belum paham tadi itu. Jadi orang dekat sama Rasulullah akan diselamatkan Allah. Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu lagi dakwah ya ke daerah, tiba-tiba mau berwudu nggak ada air, datang anak-anak, Tuan kok kayak orang nyari-nyari ini ya, saya mau nyari air nggak ada. Itu kan air itu ada sumur nggak ada timbanya, kata saya tadi itu. Masa Tuan saya nggak bisa ngambilnya, katanya. Kamu bisa Tuan, diginikannya, diludahinya, naik air tadi, ras. Begitu naik air tadi dia pun berwudu ya. Nah, bentar, habis sembahyang ditanya, kamu kenapa bisa seperti ini? Dari lahir, dari kecil sampai sekarang dia selalu baca selawat. Kemudian Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli uzlah beberapa hari, dikarangnya lah, disusunnya, bukan dikarang, disusun baca selawat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Maka jadilah kitab itu menjadi namanya Dalail. Tuh, orang yang pengamal Dalail berarti ahli selawat. Senin sampai sini, Selasa sampai ini, Rabu, ada hari-harinya itu. Makanya kan kata Kefaki, orang pengamal Dalail itu jasadnya utuh itu, karena dia selalu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya makom Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu ketika dibongkar 70 tahun meninggal, pelebaran jalan tuh masih utuh tuh semuanya, kain kafannya utuh, jasadnya utuh tadi itu ya. Jadi nanti kalau udah ibu ahli baca selawat, kalau nanti sumur kering, ludahi aja, bismillah, mudah-mudahan ya, yakin. Namanya lisanuz zakir, lisan yang terbiasa untuk berzikir. Lau qara'a Fatihah wahidatan maratan, diambilnya air putih, dibacakan Fatihah satu kali, la syafa. Ini bisa jadi obat ini. Makanya jangan heran kalau ulama tuh manjur dia. Ini enggak corona ini ulama tadi ini ya. Karena walaupun dia batuk, dia zikirnya hebat tadi itu ya. Makanya salah satu tradisi yang dilupakan orang, tahniah. Kalau kita punya anak kan sunnah diantar sama orang alim, bukan hanya ditabalkan saja. Kadang-kadang cara menabalkannya pun nggak tahu. Cara menabalkannya sunnah dibaca wa 'allama Adam al-asma kullaha summa aradahum al-malaika. Satu. Sebelum menabalkan disunnahkan untuk baca inna anzalnahu fi, supaya anaknya tadi udah besar nggak berzina. Baru pegang kepalanya, ya walad samaituka wa samainaka bika bima samakallah si fulan bin si fulan, al-Fatihah. Jadi dibacakan dulu Al-Baqarah sama inna anzalna. Udah semuanya sunnahnya, dicukur semua habis rambutnya, ditimbang berapa gram, belikan emas, sedekah. Ya, sedekahnya ya niat sedekah supaya syukuran, ya kan? Supaya anak tadi besar jadi orang alim, selamat, sehat zahir batinnya. Itu namanya akikah. Sebenarnya kan ditabalkan dulu atau dipotong dulu kira-kira? Kan banyak orang dipotong dulu baru tabalkan. Sekarang waktu dipotong, tukang potongnya ngomong, namanya siapa Pak? Oh, nama orang eneng. Orang eneng nama anaknya. Kalau dari segi adab, ditabalkan dulu baru dipotong. Setelah ditabalkan baru dilaporkan, ya Allah ini akikah si fulan, ya kan? Kan bernama tadi kambing tadi itu ya. Adabnya seperti itu, enggak pun enggak apa-apa. Cuman kan begitulah kan, dilaporkan sama Allah setelah sudah bernama anak tadi ini baru dipotong kambing tadi itu. Nah, udah itu namanya apa? Penabalan. Jadi setelah itu didekatkan sama tuan guru, dikasih kurma ajwa. Yang paling mahal kan kurma ajwa. Nah, masukkan. Kan gitu caranya kan.
madu, sekarang kan madu yang manis-manis tadi ya, itu didoakan sama tuan guru, kena mulutnya baru kemari supaya menyatu lisan zakir tadi kepada anak tadi. Itu yang jarang, udah habis tradisi itu ya. Jadi makanya kan sunnah ya, ibaratnya seseorang-orang yang alim, ibaratnya yang tahniah tadi itu, kalau yang menabalkan atoknya lah pula Nabi Muhammad akikah, ya akikah. Cuma nomor berapa akikahnya Rasulullah? Dalam perut ibunya meninggal ayahnya, lahir Nabi Muhammad meninggal maknya. Aqan nafsahu arba'ina sana, Nabi mengakikahkan dirinya ketika umurnya udah 40. Aqan nafsahu, Nabi mengakikahkan dirinya sendiri. Masih ada kesunahan, cuman tidak lagi tanggung jawab orang tua. Saya tanya kok sama mak saya, mak udah akikah? Wis biyen ham. Bubur abang, bubur putih nggih. Oh itu belum akikah tuh mak, saya bilang. Motong apa mak? Pitik jago. Wah tuh belum lagi, itu belum akikah, saya bilang. Makanannya urap. Walah belum juga itu mak. Saya akikah itu dan nikah saya. Itu pun saya minta sama tuan guru alim supaya dibagikan untuk orang ngaji. Saya nggak buat acara di rumah. Potong kambing 1 ekor, kan boleh kan 1 kan? Potong 2 ekor, karena saya tanya istri pun belum juga akikah. Jadi saya 1, istri 1. Ini kambingnya, duitnya dikasih, beras dikasih, tukang masak dikasih. Udah makan orang ngaji. Nah, nanti daftar sini yang belum akikah siapa, nanti dimasakkan di sini, nanti orang ngaji bagi-bagi. Setiap pulang ngaji bawa bontot setuju? Nah, setuju. Yang masak siapa ya? Untuk apa rupanya di akikah malim? Yo, kok untuk apa? Anak itu tergadai dengan akikahnya. Maksud tergadai itu kan 2. 1, pertumbuhannya kurang bagus, tapi sehatnya malim, zahir, batinnya kan nggak tahu. Yang kedua, ya mudah-mudahan kalau sudah diakikahi bisa memberikan syafaat sama orang tuanya. Ini pun bagi yang mampu. Ya, kalau nggak mampu jangan diutang-utang gitu ya. Itu kan sunnah muakkad tadi itu ya. Sunnah kalau belum balik. Kalau belum balik itu kesunahan orang tua. Orang tua masih sunnah untuk mengakikahkannya. Tapi udah balik nggak ada lagi kesunahan orang tua tadi itu. Namanya udah balik dia. Bagaimana caranya ya? Mak sedekahkanlah ini, karena dia nggak ada rezeki, mungkin orang tuanya banyak rezeki misalnya ya, dihibahkan uang tadi sama anak tadi untuk beli kambing, kan boleh-boleh saja itu ya, dihadiahkan namanya. Itu namanya menolong anak yang susah juga boleh. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ab. Akan datang tuh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim. Iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah waftah qulubana bifutuhil arifin. Allahumma surah lana sudurana wa yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Muhammad. So صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الصلوات الطيبات أيها النبي السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على الناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات صلوات الطيبة السلام عليك يا أيها السلام علينا وعلى إن الله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا أنت ربنا سبحان الله 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 العظيم بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. سلم إيماننا سلم توحيدنا سلم معرفتنا سلمنا من آفة الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أولادنا وأولاد أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.